Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada pertemuan kali ini anak-anakku sekalian masih tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini masih Bapak lanjutkan tentang pembahasan bab 1 mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara pada mata pelajaran PPKN di kelas 12. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara pada pertemuan kali ini akan Bapak sajikan beberapa contoh-contoh dalam pelaksanaan kehidupan di setiap kegiatan sehari-hari di masyarakat kita. Adapun tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Peserta didik mampu menganalisis upaya pemerintah maupun warga negara dalam mengatasi maupun mencegah pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat juga ya. Dari tujuan yang telah Bapak sampaikan, mengapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kita masih ada? Di antaranya A. Pelanggaran terhadap hak warga negara. Pelanggaran hak terhadap warga negara sering muncul di negara kita ini dalam kehidupannya sehari-hari, di antaranya 1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dengan lain sebagainya. Hal ini merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menyunung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, tentunya belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada prakteknya masih ada beberapa yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Yang ketiga, masih merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal amanat pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan hak asasi manusia. Berikutnya, masih terjadi tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan terhadap tempat peribadatan. Padahal pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini masih juga di kita masih sering terjadi gesekan-gesekan antar perbedaan umat beragama. Semestinya hal itu tidak terjadi ya. Selanjutnya, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengidentifikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran tentang hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat, atau mencontek sepenuhnya atau menyadur dalam membuat sebuah karya tulis atau dan lain sebagainya. Adapun pengingkaran terhadap kewajiban warga negara yang masih kita dapat laksanakan dan kita dijumpai dalam perilaku pelanggarannya antara lain, 1. Membuang sampah sembarangan. Padahal sudah ada tempat-tempat tertentu yang semestinya sampah itu ditempatkan sebagai tempat yang layak dan disediakan untuk tempat pembuangan sampah. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendaraan tetapi tidak membawa surat tanda kendaraan atau STNK, dan lain sebagainya. Itu masih banyak kita jumpai di tingkat pengguna jalan atau pengendara. Pelanggaran itu atau pengingkaran tentang mengenai kewajiban juga terjadi merusak kualitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, atau fasilitas-fasilitas lainnya yang semestinya dipergunakan untuk kepentingan umum. Hal ini juga masih tingkat pengingkaran terhadap kewajiban masih terjadi. Selanjutnya, tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, distribusi parkir, dan lain sebagainya. Begitupun tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalkan mangkir dari kegiatan poskamling di tingkat kelurahan atau tingkat desa masing-masing. Selanjutnya, tidak melaksanakan kewajiban pendidikan dasar atau 12 tahun yang juga telah diamalkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 yang menyatakan setiap negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, tidak ikut serta dalam bela negara. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut beserta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Juga terjadi tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga alinea keempat menegaskan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu kasus-kasus atau pengingkaran-pengingkaran kewajiban yang masih kita jumpai di dalam tata kehidupan bernegara. Nah, demikian pemaparan dari bagaimana sih pelanggaran atau pengingkaran kewajiban warga negara. Dari pemaparan itu, silakan nanti ada lembar kerja siswa, kalian bisa menjawabnya dengan penuh tanggung jawab dan jujur ya. Perhatikan, Anda bisa melihatnya setelah mempelajari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Coba ada pertanyaan di bawah ini nih. 1. Mengapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi? Ya, anak-anak. Kedua, siapa yang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yang ketiga, apa akibat yang diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan? Yang keempat,
Bagaimana cara mengatasinya agar kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tidak terjadi? Demikian lembar kerja yang Bapak sajikan, semoga kalian mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Dan nanti minggu depan akan dilanjutkan dengan pembahasan yang telah kalian kerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.